Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim, atau lebih dikenal sebagai Gus Baha, lahir tanggal 29 September tahun 1970. Gus Baha merupakan ulama yang berasal dari Rembang. Gus Baha sebagai salah satu ulama ahli tafsir, yang memiliki pengetahuan mendalam seputar Al-Quran. Ia merupakan salah satu murid dari ulama karismatik, Kiai Maimun Zubair. Berikut ini, kata-kata bijak Gus Baha yang bisa dijadikan motivasi dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Allah akan mengganti semua luka yang pernah engkau rasakan dengan kebahagiaan yang tak pernah terduga. Tak masalah saat ini kamu miskin. Bisa jadi, itu alasan Allah kelak untuk membawamu ke surganya. Yang abadi adalah yang kita sedekahkan. Jangan pernah putus asa saat merasa dalam kesulitan, sebab Allah menyertakan kemudahan setelah kesulitan. Cinta mungkin terkadang membuatmu rapuh, tetapi berterima kasihlah kepadanya, karena cinta darinya bisa membuatmu lebih kuat dari sebelumnya. Allah tidak pernah ingkar pada hambanya, meski sekecil biji zarah pun, janji Allah selalu ditepati. Untuk menjadi yang terbaik, kamu harus mempunyai mimpi yang besar, serta semangat untuk mewujudkannya. Untuk memperbaiki manusia itu butuh proses, tidak bisa langsung dihabisi. Jika tugas kenabian hanya untuk menghabisi keburukan, tentu bermitra dengan Israel jauh lebih efektif ketimbang bermitra dengan Jibril. Saat kamu merasa tidak ada orang yang berada di pihakmu, tenanglah, karena Allah selalu bersamamu. Kalau niat sholat, jangan hanya karena diterima sholatnya saja, itu nafsu. Niatlah sholat, karena kamu merasa diciptakan dan ditakdirkan untuk sujud, karena faktanya, Gusti Allah memang pantasnya disujudi. Jika dalam menghadapi hidup ada momen yang sangat berat, sehingga tak kuasa membendung tangis, maka istirahatlah sebentar. Kadang, beban itu perlu dilepaskan sebentar, tidak harus dipikul terus. Jangan membenci orang yang sedang kafir saat ini, bisa saja suatu saat orang tersebutlah yang mensyafaati kamu. Tirulah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berdoa kepada Allah untuk Sayyidina Umar bin Khattab, yang saat itu sedang kafir. Kita diminta untuk saling mengenal dan menasihati, bukan untuk saling menilai dan menghakimi. Seberapa besar pengorbanan yang ia lakukan, maka dari situlah kita akan tahu betapa besar cintanya kepadamu. Mencintai tidak cukup dengan tidak melukai yang dicintai, tapi juga harus sabar saat dilukai yang dicintai. Kita tidak pernah tahu, bisa jadi orang yang kalian bodoh-bodohi akan lahir seorang anak yang pintar. Kita ini mudah mencintai orang yang berjasa dalam hidup kita. Tapi kenapa tidak mudah mencintai Allah yang jasa-jasanya sangat besar dalam hidup kita? Salah satu kebiasaan buruk manusia, ialah suka membawa-bawa nama Allah untuk kepentingan dirinya, seolah-olah apa yang ada di pikirannya selalu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Bersyukur itu perlu terus latihan. Jangan hanya rasa syukur hanya saat memiliki sesuatu. Sebuah langkah kecil merupakan sebuah awal yang begitu panjang. Barang siapa belajar tanpa guru, maka gurunya adalah setan.
Kebodohan itu merusak, tetapi merasa dirinya paling pintar, itu lebih merusak. Dosa terbesar istri adalah menggoblokkan suami. Kita harus curiga dengan otak dan pikiran kita. Sabarmu akan terbayar, lelahmu akan hilang, sakitmu akan sembuh. Kamu harus ingat, Allah tidak buta. Orang yang tidak mampu melihat kekurangannya sendiri, sulit bisa melihat kelebihan orang lain. Sebesar apapun dosa seseorang, tidak ada yang berhak menghalangi rasa cinta hamba pada Tuhannya. Meski cara yang digunakan untuk menunjukkan rasa cinta, itu terasa aneh di mata kita. Harapan dan keinginan seharusnya sejalan. Ia sejalan dengan betapa besar usaha yang kamu lakukan dalam mewujudkannya. Seringkali kita mengabaikan hal-hal kecil, padahal dari sanalah sesuatu yang besar lahir dan tumbuh. Hidup tidak usah dibuat sulit, tidak usah ruwet. Asal tidak maksiat, bisa menjadi pribadi yang menyenangkan dan bermanfaat bagi banyak orang, serta tidak mengusik hidup orang lain, itu sudah cukup. Allah mengabulkan doa-doa ketika kita sudah siap, bukan ketika kita menginginkannya.